dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya Kak Rose hari ini bisa tampil ke hadapan Anda bersama Daniel di pojok sana. Dan kita sama-sama akan rumpi No Secret. Wah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan dari kalau kemarin kita mengundang Bambi, ini seorang anak yang mengaku baru bisa ketemu ayahnya setelah 27 tahun dan tapi buntut dari kisahnya itu kemudian ada tuntutan dari pihak keluarga ayah gitu untuk membuktikan tes DNA ini benar nggak sih, dan ayahnya ini adalah seorang aktor senior Pit Pagau, dan hari ini Pak Pit Pagau dan istrinya Ibu Mudi hadir di sini juga untuk menceritakan versi dari mereka, apa yang membuat mereka marah begitu ya, dan berencana untuk mengajukan tuntutan dan tuntutan juga untuk melakukan tes DNA ya. Tapi sebelumnya kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Ya ini pertama yang lagi rame, ya ampun. Ini dia dari Pak Dodi lagi. Jangan marah. Ini karena memang selalu ada bahasan dan selalu ada reaksi netizen dari beritanya Pak Dodi, Dedi Dodi ini, bapaknya almarhum Vanessa Angel ya. Hari ini tuh karena kan Pak Dodi ini apa sih istilahnya, kemarin karena adiknya Vanessa Mayang dan adik sambungnya itu bikin lagu, katanya mau di launching pada saat peringatan 40 harinya kan. Nah ini mungkin sebagai bentuk jawaban gitu bahwa ini bukan aji mumpung. Dedi Dodi ini menyebutkan bahwa ini bukan aji mumpung karena anak-anak ini sebenarnya sudah berlatih, sudah berlatih dengan serius itu berproses itu dari sejak 2017-2018 begitu ya. Dan kita lihat ada apanya nih? Ada video-videonya perjalanannya mereka latihan apa segala macam ya. Coba kita lihat yang berikut ini yang diupload oleh Dodi Sudrajat. Coba kita lihat di duet Mayang, duet sama itu si Cika mana? Coba kita lihat, ini lagi latihan berdua ini. Itu persiapan apa nih? Coba kita lihat ya yang berikut. Istrinya Bu Puput ini lagi pokoknya lagi sibuk memberikan informasi bahwa anaknya yang namanya Mayang sama Cika ini mereka itu bukan aji mumpung, mereka emang udah latihan. Jadi bukan cuma modal aji mumpung tapi mereka itu sudah berlatih dengan serius ya. Bahkan Mayang ini sendiri juga mengupload konten-kontennya kan, salah satunya ini latihan vocalizing gitu ya. Vocalizing dalam rangka juga mungkin mempersiapkan dia untuk launching lagunya ya gitu. Nanti hari Senin tanggal 13. Iya bener gak sih? Ya kalau nggak salah begitu ya. Nah tapi lucunya apa menariknya ya ini bahwa vocalizingnya Mayang ini malah jadi viral, saudara-saudara, viral dan dijadikan konten oleh kaum warga TikTokers ya. Seperti apa latihan vokalnya dan seperti apa konten yang diolah oleh warga TikTok, kita lihat yang berikut ini. Viral sampai ditonton lebih dari 20,9 juta kali. Ya, FYP ya kan. Tapi soundnya ini juga kemudian di-create lagi oleh warga TikTok dan menjadi hiburan tersendiri untuk warga TikTok ya. Seperti apa? Coba kita lihat dulu konten-kontennya. Apa sih gini-gini dada-dada? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Ya udah dilihat sendiri aja ya, macam-macam soalnya. Jadi ada yang dubbing suara itu, mereka bikin macam-macam lah. Ada goyangannya juga ya, hi ho gitu ada. Terus ada lagi yang hi ho itu disebut sebagai ritual untuk menjadi rich auntie gitu ya. Itu ada artikelnya. Bukan artikel, kontennya seperti itu. Dan itu semua FYP ya. Untuk warga TikTok kan biasanya tahu ya gimana caranya supaya FYP adalah mengikuti tren yang ada. Mungkin kalau mau FYP bisa mengikuti tren itu begitu. Tapi kembali lagi ke konten yang bukan kreasi warga TikTok lainnya ya. Ini dari ibu sambungnya Vanessa Angel juga kemudian juga memposting di TikTok. Ini dia menceritakan ada hal lain sebenarnya yang warga masyarakat tuh nggak tahu, seperti apa sih sebetulnya kedekatan bapaknya Vanessa Angel ini dengan Vanessa Angel dari dulu, bagaimana bapaknya ini selalu ada mendampingi dalam perjalanan karirnya Vanessa Angel, terutama di awal-awal pada saat dia meniti karir dari sejak usia 13 tahun, 14 tahun, 13 tahun gitu. Seperti apa? Kita lihat ini cuplikan foto-fotonya berikut. Questionnya gini, hanya kita yang tahu perjalanan hidup step by stepnya. Dedi sangat support untuk semua anaknya begitu ya. Jadi Vanessa disupport sama Dedi juga, termasuk Mayang dan juga Cika ya. Memori, doa dan support totalitas Dedi kepada anak-anaknya. Ini mungkin foto-fotonya banyak orang yang belum lihat begitu ya. Tapi coba kita lihat seperti apa komentar netizen. Kita baca berikut ini. Bunyinya adalah 1. Oh, komennya dibatasin. Ada komen di tempat lain mungkin? Coba kita lihat.
Ini komennya dibatasin ya postingan itu ya karena kebanyakan mengundang komentar-komentar yang tidak enak didengar gitu. Ya ada komen yang bisa dibaca? Nggak ada? Cuman gitu doang. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung ke profil bintang tamu kita yang pertama berikut ini. Oke baik pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Apit Pagau dan juga Ibu Mudi, ini istrinya yang kemarin juga sempat kita lihat wawancaranya di iTalk begitu ya. Nah kita mau bertanya langsung, ini ada artikelnya, ini artikelnya ditulis ini alasan Pak Apit ini sempat akui kemudian juga awal-awal sih ada wawancaranya yang mengakui ya anak saya begitu, tapi kemarin terakhir kita lihat wawancaranya bahwa membantah gitu dan bahkan menantang untuk melakukan tes DNA dan kalau ternyata tidak akan ada ancaman untuk tuntutan begitu. Nah sebenarnya kita mau tanya nih sebenarnya sama Bu Mudi juga apa sih yang terjadi gitu pada saat awal-awal ketika ini muncul ke publik nih bahwa ada yang mengaku sebagai anaknya Pak Apit yang 27 tahun nggak ketemu. Apa yang terjadi dengan Pak Apit sih gitu pada saat itu dan keluarga? Saya, Ya. Mbak Feni, saya tidak tahu sama sekali, Mbak Feni. Tidak tahu ceritanya sama sekali. Tahu-tahu waktu itu ada infotainment banyak. Saya keluar nyari Pak Apit, kemana suami saya, kata tukang-tukang Grab, itu Bu lagi diwawancara. Iya. Terus saya ditanya, wawancara apa Bang? Mengenai film, mungkin dia ketakutannya Mbak Feni. Oke. Lalu saya pergilah pakai mobil ke anak saya. Pulang dari anak saya kira-kira 1 jam, anak saya yang kecil nangis. Oke. Mama tahu nggak sih ceritanya tadi di wawancara? Enggak, saya bilang. Nih mah, dia liatin semuanya. Si Bambi lagi bicara, dia lagi wawancara. Ya Mbak Feni juga perempuan kan ya. Iya. Tentunya punya dong Mbak Feni perasaan sakit ya Mbak Feni. Sampai saya nangis Mbak Feni. Mau pingsan boleh dikata saya dengar begitu. Apa yang membuat Bu Mudi ngerasa shock banget, kaget dan nangis? Perasaan apa sebetulnya yang lebih banyak muncul pada saat itu? Pada saat itu kok ngebohong? Siapa yang ngebohong? Apit juga ngebohong, si Bambi juga ngebohong. Kok dia tidak cerita waktu pertemuan 2 kali? Karena Bu Mudi ngerasa nggak tahu ada apa-apa gitu ya? Tidak tahu sama sekali Mbak Feni. Dia ketemu dengan si Bambi, dia tidak bicara sama saya. Kan waktu itu sampai 6 bulan. Oke, Si jadi Bu Mudi baru tahu di bulan Oktober? Waktu dia diwawancara, waktu si Bambi keluar malamnya. Karena kan pertemuannya udah sebelum itu kan? Maret. Di bulan Maret. Iya, iya. Wawancaranya baru keluar di bulan Oktober. Dia wawancaranya bulan Oktober justru. Oke, Mulainya dengan insert. Oke, jadi Ibu Mudi baru tahu di bulan Oktober gitu? Baru tahu setelah Pak Apit keluar wawancara. Oke. Anak saya memberitahu Iya. setelah si Bambi berkoar-koar. Saya tidak tahu sama sekali. Jadi itu yang menyebabkan Bu Mudi itu marahnya karena merasa tidak tahu apa-apa. Saya merasa marahnya, kok dia tidak bilang ketemuan sama si Bambi, Iya. ya. Dan dia tidak bilang bahwa si Bambi itu ngeblap dia di infotainment. Ya boleh dikatakan, saya tidak tahu apa-apa karena dia ngebohongin saya, Pak. Itu kemarahannya, sumber kemarahan. Itu kemarahan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bu Mudi kemudian? Betulkah bahwa kemudian ini terjadi lebih ada ketegangan gitu antara Pak Apit dan Ibu Mudi karena ini gitu? Iya, memang betul. Memang betul. Tiap hari kita berribut, tiap hari tegang. Karena tiap hari selalu si Bambi ada di YouTube yang kata-katanya sekarang dia bicara lain, nanti bicara lain kan. Selalu berubah-ubah pembicaraannya. Oke, baik. Kita akan cuplik ini sedikit wawancara Baby di bulan Oktober ya dengan insert waktu itu ya. Bagaimana dia menceritakan kisahnya yang dia katakan 27 tahun tidak ketemu sosok ayahnya. Yang dia sebut itu adalah Pak. Waktu itu kita pernah tanya juga ke Baby gitu. Karena waktu itu Pak Pit juga sempat ada statementnya. Aduh ini kenapa nih anak ngomong ke infotainment gitu. Sempat Iya, Pak iya, Pit iya. bilang begitu. Iya, iya. Kemudian saya tanya ke Bambi, kenapa Bambi akhirnya kamu ngomong lagi gitu ke infotainment? Dia bilang karena ya satu dia datangi wartawan, yang kedua adalah karena memang tiba-tiba tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Pak Apit. Apa yang terjadi Pak Apit sesudah pertemuan di bulan Maret itu? Kemudian kenapa ya Bambi merasa tidak bisa lagi berkomunikasi gitu dengan Pak Apit? Ada apa? Saya sendiri kan sedang dalam perawatan. Iya. Itu pun secara tidak sengaja saya buka HP waktu dia minta ketemu. Oke. Nah, tapi karena dia pakai nama Bambi, kemudian dia tempel lagi nama Pagau di belakang namanya, oke saya terima. Oke. Janji waktu
Saya waktu itu lagi rehabilitasi medis di Rumah Sakit Harapan Kita. Oke. Ini dia memperkenalkan diri nggak? Kan pakai nama Pagau itu kan nama fame besar gitu ya. Iya, Dia iya. bilang nggak bahwa ini adalah anaknya Pak Apit waktu itu? Minta ketemu. Di WA memang dia sudah bilang, dia Oke. anak saya ingin ketemu, akhirnya ada pertemuan. Saat itu juga sebenarnya saya mau minta KTP, minta identitas dia, tapi tidak kesampaian. Yang saya minta cuman tolong buka masker. Iya. Saya mau lihat, karena saya mau lihat tampang orang yang ngaku-ngaku anak saya. Hmm. Oke, pertemuan singkat waktu itu tidak sampai setengah jam. Karena kondisi kesehatan saya juga, akhirnya kita janji waktu mau ketemu lagi. Di pertemuan berikut dia akan bawa calon istrinya. Sekalian mau minta saya jadi wali. Iya. Ya. Pada hari yang kita sepakati, dia datang bawa calon istri, kemudian minta saya jadi wali nikahnya. Saya katakan saya tidak bisa. Alasan saya dengan dia karena kondisi kesehatan. Padahal Alasan saya sendiri karena ini anak dari awal waktu akad nikah saja dia sudah ada waktu itu. waktu Pak Apit akan nikah dengan ibunya, Ya, dia sudah ada. sudah ada di ruang tengah di rumahnya. Oke. Saya sudah minta sama neneknya, saya minta tes DNA karena saya ada rasa kejanggalan. Saya bilang sama neneknya, saya panggil ibu, ibu ini saya merasa janggal. Karena anak ini menurut hitung-hitungan saya dia 11 bulan dalam kandungan. Oke. Yang lazim kan saya bilang 9 bulan. Iya. Saya sempat tegang sama neneknya waktu itu. Akhirnya karena tamu sudah banyak datang, Iya. Akhirnya terpaksa Pak Apit terpaksa saya melakukan. nikah. Ya, nikah. Kita juga sudah tanya kemarin ke Bambi, betulkah kisah ini? Karena kan Bambi sendiri kalau dari cerita Pak Apit, kalau benar dari versi Pak Apit itu berarti kan dia masih bayi ya, dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Yang tahu adalah Neneknya, ibunya atau ibunya, neneknya iya, juga iya. begitu ya. Ada nggak komunikasi sesudah kamu wawancara gitu? Karena kan Pak Apit sempat menegur ya, udah jangan Iya. wawancara-wawancara, kenapa sih harus wawancara gitu? Iya. Saya tanya lagi gitu, apa yang terjadi sesudah itu? Dia bilang dia menerima beberapa WhatsApp, tapi nomornya bukan nomor yang diketahui itu adalah punyanya Pak Apit gitu ya. Dan dia bilang saya tidak tahu nih karena saya tidak yakin siapa karena kan itu WhatsApp ya belum ketemu orangnya. Tetapi memang ada beberapa ya dia menganggapnya itu apa ya istilahnya ya ada banyak sekali banyak itu. Dan memang bukan cuma ke dia tapi juga ke istrinya. Ini apakah memang dicari begitu untuk apa tujuannya gitu waktu itu menyampaikan pesan apa? Bu Mudi mungkin bisa ya. Saya sebetulnya itu yang WhatsApp bukan saya, Siapa? Mbak Feni. Pak Pit sendiri pakai HP saya. Oke. Dan Kenapa dia nggak pakai HP-nya Pak Apit? Tapi karena tidak rusak ganti-ganti nomor. dibanting saya. Oh dibanting. Dibanting rusak. Tidak Pada ganti-ganti saat- nomor ya. Dan tidak ganti nomor saya. Oh tidak ganti nomor. Bohong dia kalau bicara, dia tahu nomor saya kok. Dia pernah nge-WA saya. Oh nge WA Bu Mudi pernah? Pernah, Sebelum Bu Mudi nge-WA dia? pernah. Enggak, bukan sebelum. Jadi Ibu Mudi WA, WA terus dia balas. dulu. Heeh. Saya cuma nanya apa maunya. Oke. Gitu loh ya. Tapi namanya nama Ibu Mudi ya? Nama Atau nggak ada saya, nama? saya tidak pernah ganti HP, WA nggak pernah. Oke. Dia jawab kok, dengan jawabnya agak sedikit rada ngaco ya. Menurut Mbak Feni Ibu ya, begitu? menurut saya ya. Heeh. Lalu Pak Pit bilang, Heeh. saya pinjam HP kamu. Oke. Kenapa? Dia saya banting rusak Mbak Feni. Saya kasih mau apa? Dia mau WA. Jadi bukan saya loh Mbak Feni. Oke. Jangan salah ngerti loh si baby itu. Oh. Padahal Pak Pit sudah bicara sama dia jauh-jauh hari. Oke. Karena dia bilang jangan ikut campur. Itu urusan saya dengan bapak saya dengan ibu saya. Oke. Nah saya pada saat itu siapa? Jadi kalau Bu Mudi itu cuma di awal doang ya, pertanyaan itu kamu maunya apa? Begitu. Ketika dia jawab, kemudian semuanya yang membalas adalah Pak Pit sendiri. Sebenarnya dari saya dulu. Oh sebelumnya dari Pak Pit dulu. Iya, pakai HP saya, kemudian sebelum Ibu Mudin pakai WA Tahu. dia sendiri. Sebelum saya tahu, dia kan suka bilang ini saya Pit Pagau, pakai Oke. HP istri Oh, iya. saya begitu. Iya ya. Jadi satu hari setelah dia di insert yang pertama, Iya. sorenya atau malam dia WA ke saya bahwa dia sudah wawancara dengan insert. Oke. Waduh, saya pikir saya marah waktu itu. Tapi saya tidak ngomong. Saya pasti akan digeruduk oleh teman-teman dari media. Oke. Dan benar saja malamnya saya sudah didatangi oleh teman-teman media. Besok paginya akhirnya saya putuskan, banyak waktu itu yang datang. Sekian rombongan, akhirnya saya putuskan untuk wawancara sore. Oke, baik.
Nah, ini di wawancara di iTalk itu Ibu Mudi mengatakan ada banyak bohong yang dilakukan oleh BEMBE begitu. Apa saja sih poin kebohongannya dan apa yang mendasari sampai akhirnya akan mengajukan tuntutan hukum dan juga meminta untuk segera melakukan tes DNA. Pemicunya apa? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap Banyak di ya Mbak. Saya ini